Dokter hadir ya, sambil diisi. Dikit ya orangnya jadi. Sudahkah dibentuk WAG ke Pak Gandhi? Ada yang join WAG yang baru nggak untuk yang klaim SKS di sini? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah direspon Pak Gandhi? Belum? Sudah, Bu, lagi dibicarakan. Oke, masih nggak jelas itu gimana. Pokoknya saya masih ngajar dulu lah. Kalau menurut saya, bisa klaim, nggak bisa klaim, yang penting kuliah dulu kamu tuh. Ambil yang pasti di depan mata dulu. Kalau nggak bisa klaim, udah ada cadangan nilainya bagus. Kalau bisa klaim ya syukur, berarti ambil yang diklaim gitu loh. Terus prosedur klaim juga nggak serta-merta dipastikan dapat A kan katanya. Bukan seperti KKN yang kan selama ini ya selalu bilang A terus KKN, KKL. Jadi mendingan yang pasti-pasti diikuti dulu. Nanti misalnya bisa diklaim ya sudah pakai yang klaim. Kalau nggak bisa nilai ini udah ada tabungan gitu. Jangan sampai ini juga nggak diikutin tugas apa. Jadi saya nggak punya komponen nilai, artinya nilai sesuai apa adanya gitu ya. Oke, sudah dibuatkah akun Mendeley-nya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, saya kasih materi dulu sebelum ke Mendeley lagi. Perkembangan metode penelitian. Jadi yang pertama itu, PPT-nya udah muncul ya? Sudah, Bu. Perkembangan metode penelitian yang pertama ada trial dan error, jadi coba-coba. Terus problematiknya tidak dibatasi dengan jelas. Tata kerja dan cara-cara pemecahan masih dicari sambil berjalan. Observasi yang dilakukan sederhana dan kualitatif. Mencoba dan mencoba lagi. Ada authority, ada otoritas dan tradisi. Pendapat-pendapat pimpinan selalu dikutip dan dijadikan doktrin yang harus diikuti. Kalau penelitian sosial seperti itu. Kemudian tradisi dalam kehidupan manusia memegang peranan penting, ada spekulasi, ada argumen, kemudian orang terlalu mendewakan akal, ketangkasan lidah, kebenaran dapat dicapai dengan akal, pikiran, dan ucapan. Kalau kita sains ya eksak, ada hipotesis dengan eksperimen, terus orang menggunakan ketajaman pikiran untuk membuat dugaan-dugaan, mengumpulkan fakta-fakta, dan menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Contohnya penelitian tentang COVID-19, itu seperti semuanya seperti itu. Ada dugaan-dugaan, fakta-fakta di lapangan, dan mulai ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan tajam terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari eksperimentasi. Boleh dari dokumen-dokumen sejarah, observasi-observasi, dan sebagainya. Beb busuk. Kemudian penelitian ada ilmiah dan ilmiah. Kalau ilmiah berarti ya tentang akademik kita semuanya ilmiah. Dilakukan dengan cara-cara dan tata urutan tertentu sehingga tercapai ilmu pengetahuan yang benar atau logis. Ada skeptik. Skeptik itu upaya untuk selalu menanyakan bukti atau fakta yang terhadap setiap pernyataan. Jadi harus ada bukti dengan faktanya. Kalau analitik, kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapi. Mana yang relevan, mana menjadi masalah utama. Kritik berupaya untuk mengembangkan kemampuan. Menimbangnya selalu objektif, jadi bukan subjektif. Kalau non-ilmiah, penelitian non-ilmiah, akal sehat ya, common sense. Jadi serangkaian konsep, bagian atau konsep untuk penggunaan secara praktis dalam memecahkan suatu masalah. Ada prasangka, pencapaian pengetahuan yang diwarnai kepentingan orang melakukannya. Pembuatan generalisasi yang terlalu luas. Padahal untuk satu kasus, tapi dibuatnya luas untuk semua. Untuk satu individu atau satu kelompok, jadi dibuatnya jadi satu populasi. Otoritas ilmiah, orang yang biasanya berpendidikan tinggi dan dianggap mempunyai keahlian. Kadang yang disampaikan yang profesor-profesor gitu ya, terutama
bukannya eksak. Kalau eksak ya, penelitian sains ya dia berdasarkan eksperimen dengan fakta. Kalau ilmiah itu, kalau yang ini otoritas ilmiah misalnya pendapat ahli, sebenarnya kayak ahli pakar politik. Nah, itu kan biasanya dianggap berpendidikan tinggi dan punya keahlian. Ada otoritas di bawah, orang yang dipilih dan dianggap mempunyai sebagai pemimpin masyarakat. Penemuan yang kebetulan dan coba-coba didasarkan atas tindakan yang bersifat untung-untungan, berhasil oke, enggak ya sudah. Kemudian ada dorongan hati, dilakukan dengan proses yang cepat tanpa disadari atau terpikir lebih dahulu, spontanitas ya. Jenis penelitian, kalau menurut bidangnya ada penelitian yang matematik, pendidikan sejarah, bahasa, ilmu teknik, ekonomi, kedokteran, seterusnya. Kalau menurut tempat ya penelitiannya di lab, laboratorium, perpustakaan, lapangan. Kalau menurut pemakaiannya kita juga ada murni dan terpakai atau terapan. Kalau tujuannya ada eksploratif, developmental, dengan verifikatif. Kalau mau pembuktian teorema, kamu bisa pakai verifikatif. Ini saya salah ketik. X ya. Kalau eksploratif, kamu pengembangan model, improvement, developmental, pengembangan metode dari metode yang biasa dikembangkan di substitusi. Kalau menurut tarafnya ada deskriptif, ada inferensial. Tahapan penelitian lapangan. Yang pertama menetapkan objeknya dulu, menentukan isi dan meletakkan arah untuk kegiatan penelitian, menentukan metodologi yang cocok untuk memecahkan masalah, membatasi objeknya, jadi nggak mungkin, pasti ada pembatasan objek yang akan diteliti. Di bab 1 skripsi juga ada namanya pembatasan masalah. Kemudian membatasi luasnya dan memberikan formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan, ada pedoman kerja, langkah-langkah kerjanya, mencegah kemungkinan timbulnya kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalannya. Kumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan pokok persoalan yang dikumpulkan. Kita olah datanya dan menarik kesimpulan. Menyaring dan mengatur data atau informasi yang masuk. Merumuskan dan melaporkan hasilnya. Kemudian melaporkan hasil penyelidikan ke publik untuk digunakan atau diuji kebenarannya. Mengemukakan implikasi-implikasi penyelidikan, menyebutkan konsekuensi terpenting dan rekomendasi untuk aktivitas di kemudian hari. Jadi nanti udah kerjain bab 4, udah kerja, sebutin apa jadi konsekuensinya, hasil-hasilnya apa, rekomendasinya apa. Di bab 5 kita punya kesimpulan dan saran, rekomendasinya untuk penelitian selanjutnya, ya kan? Untuk aktivitas di kemudian hari. Tahapan penelitian murni, studi literatur selalu terkait seperti itu, tetapkan tema penelitian tentang apa, cari satu atau lebih alternatif atau solusi pemecahan, kemudian coba solusi tersebut dan bandingkan dengan solusi yang sudah ada, baru laporkan hasil. Itu tahapan penelitian murni. Kalau pengembangan sistem informasi, ya studi lapangan, studi literatur. Studi literatur tuh baca-baca buku gitu ya, baca-baca teori pendukung. Analisa sistem, ada pengembangan database, pengembangan sistem, uji coba, sama penerapan. Kalau terapan, hampir sama. Studi lapangan, studi literatur, penentuan metode yang diterapkan, karena terapan ya, jadi harus tahu metode apa yang diterapkan, cocok atau enggak. Kalau enggak, berarti diganti lagi, jangan dipaksa. Di analisa sistem pengerjaannya ada boleh kalau pakai software atau pembuatan program, berarti ada pengembangan database, makanya dia optional. Pengembangan sistem, kalau kita misalnya model, pengembangan modelnya, uji coba model yang udah diperoleh itu harus diuji coba valid atau tidak, baru penerapan. Nah, tema penelitian, tugas-tugas kemarin sudah saya suruh tentukan tema penelitian. Jadi unsur utama dalam pemilihan tema penelitian. Tema penelitian itu kalau bagusnya belum pernah diteliti oleh orang lain, tapi sudah sangat sulit mencari yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Maksudnya belum pernah itu belum pernah sama sekali, nggak ada lagi sekarang. Makanya bisa dikembang-kembangkan kayak mind mapping, peta pemikiran itu yang ke bawah-bawahnya ya kan. Tema penelitian dapat dijangkau, iyalah cari yang bisa kamu kerjakan.
tema penelitian berguna untuk diselidiki, ada manfaatnya, setidaknya bagi keilmuan. Ada unsur penunjang, tema penelitian harus dapat dikuasai, data tersedia untuk tema penelitian yang dipilih, kemudian tema penelitian menarik untuk diselidiki. Kalau belum diteliti, tema penelitian yang dipilih belum pernah diselidiki oleh orang lain. Perlu mengikuti studi literatur yang lengkap dan mendetail. Harus ada yang lain dengan yang sudah pernah dilakukan. Jadi banyak sih yang sudah pernah melakukannya. Apa beda punya kita dengan orang lain? Bisa metodenya yang lain, bisa datanya yang lain, bisa pembandingnya yang lain. Metode yang ada tuh itulah. Jadi kalau misalnya dia mau pakai, saya contoh umum aja ya, misalnya dia pakai simplex nih, saya udah pakai simplex. Kalian tetap boleh pakai simplex, bukan artinya simplex itu selalu di saya sudah nggak boleh. Boleh. Mungkin beda data, ya kan? Kalau beda data ya kalau saya selalu menyarankan misal ya, saya mencari transportasi pengangkutan sampah, misalnya saya di Kecamatan Palembang aja ya, Kecamatan Ilir Timur 1. Nanti ada juga dengan metode yang sama di Ilir Timur 2. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Kan datanya lain, Bu. Iya, datanya lain. Metodenya kok sama persis. Carilah, kalau saya nyaranin, carilah metode yang lain. Kalau enggak, pengembangan metode tersebut, apa sih yang mau dibedakan? Jangan mirip banget. Jadi metode A, data A. Metode A, data B. Itu kan seperti tugas kuliah. Jadi ya, kalau tugas kuliah is oke, tapi kalau tugas akhir jangan pakai yang seperti itu. Ya kan, ada pembandingan apa yang mau dilakukan. Kalau penelitian terapan, perlu melakukan studi lapangan terhadap objek yang menjadi tema penelitian. Setidaknya kalau data kita kan kita tahu ya, ada data primer, ada data sekunder. Ada yang tahu nggak data primer itu apa? Selalu baca, data yang dipakai pada penelitian ini adalah data primer. Data yang dipakai adalah data sekunder. Apa data primer dan sekunder itu? Ada yang jelasin? Data primer adalah? Halo, ada yang paham? Data primer adalah? Data yang dari penelitinya langsung, Bu. Kita ngambil sendiri, collecting sendiri ya, ukur sendiri, kumpulin sendiri. Kalau data sekunder, datanya sudah ada, kita tinggal ambil. Nah, data-data yang ada di perusahaan, itu kan adminnya udah ngerjain biasanya di laporan keuangannya, laporan produksi, itu sekunder, tinggal kita ambil. Kalau kita ngambil data sekunder, ya datanya tinggal ambil aja, lakukanlah setidaknya studi lapangan. Bu, saya ngambilnya di BPS, di webnya, di portalnya. Jadi dapat nih, misal mau meneliti tentang kecamatan-kecamatan di Palembang. Ya, setidaknya kamu tahu kondisi Palembang itu bagaimana. Kalau enggak gini, posisi kita ya di Sumsel ya, di Indralaya deh. Kecamatan-kecamatan yang ada di Indralaya. Setidaknya tahulah Indralaya itu bentuknya gimana, kecamatannya ada di mana saja. Ya kan? Jangan kamu di Indralaya mau meneliti tentang yang di mana ya, di Binjai lah misalnya, salah satu kota di Sumatera Utara. Pergi aja nggak pernah, gimana mau pakai gitu ya? Kondisi lapangan setidaknya. Datanya dapat kok, iya, tapi lakukan setidaknya studi lapangan. Tahu loh suasana lapangannya gimana. Terus dapat diteliti. Perlu untuk mempelajari apakah tema penelitian dipilih bisa diselidiki atau tidak. Ceklah kayak kita ya, ini biasa tingkat kesulitan tema penelitian. Kalau orang sosial ada kondisi politik, sosial ekonomi atau waktu. Jangan berpikir terlalu ideal. Benar. Walaupun harus terus memikirkan bahwa penelitian yang digunakan berguna untuk kepentingan orang banyak. Kalau mau idealis, penelitian yang dilakukan harus berguna untuk orang banyak.
pengertian berguna orang banyak itu, Bu, saya baru menemukan penelitian bahwa vaksin baru, jenis baru yang cukup ampuh untuk menangkal serangan virus COVID-19. Iya, itu idealisnya maunya begitu, tapi realistis. Leader juga harus realistis. Sampai nggak ngerjainnya seperti itu? Ingat dengan masa studi, ya kan? Ada batas-batasannya penelitiannya itu. Karena saya punya pengalaman, mahasiswa matematik juga. Nggak usah disebutkan namanya. Cukup aktif, termasuk aktivis kampus, baik di Himastik maupun di BEM, dan dia sangat idealis. Untung-untungnya dia selesai akhirnya mengubah pola pemikirannya. Dia tidak akan melakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh anak-anak matematik yang ada. Maunya dia berguna bahwa penelitian itu penting dan berguna untuk orang banyak, katanya gitu. Ujung-ujungnya 7 tahun, nah selesai kejar-kejaran. Kejar-kejaran dan sidang di akhir Juli. 2-3 hari lagi mau di drop out, dia baru sidang. Itu karena dikejar oleh jurusan. Kalau enggak kan kita udah tahu masa studi sampai 31 Juli setiap tahunnya. Jadi kalau angkatan 2017-2018 berarti saya nggak tahu ini 5 tahun apa 7 tahun sekarang. Kalau dia bilang 5 tahun, kok berisik? Kalau dia 5 tahun artinya kalau 5 tahun artinya 31 Juli 2023. Lewat itu kan drop out. Kemudian signifikan, perlu mempelajari apakah penelitian dilakukan benar-benar untuk kepentingan umum secara kan banyak nih. Apakah bisa langsung dipakai secara langsung kepada masyarakat? Bisakah berguna terhadap ilmu pengetahuan? Kerjaan kita berguna terhadap ilmu pengetahuan, contohnya bisa dipakai untuk teman-teman selanjutnya, adik tingkat selanjutnya, orang yang suka melihat skripsi kayak kita ya, lihat dong skripsi kakak itu berguna setidaknya terhadap sistem kemasyarakatan yang ada, terhadap perusahaan swasta, misalnya ada kan yang pakai untuk mengambil kebijakan terhadap perusahaan, itu boleh. Walaupun masih memiliki unsur prediksi, tapi benar-benar perlu dilihat apakah penelitian tersebut mempunyai nilai atau tidak. Dapat dikelola, ruang lingkup tema penelitian dipilih harus dapat diatur oleh peneliti dari segi isi, kemampuan, time frame. Harus membuat kejelasan lingkup penelitian yang menyesuaikan dengan time frame. Time frame itu kerangka kerjanya. Kemudian dapat memberikan hasil. Perlu mempelajari tingkat kemungkinan tema penelitian yang dipilih atau memberikan hasil yang diinginkan. Metodenya tidak terlalu sulit. Lapangan yang memungkinkan untuk dijangkau. Kalau ngambil data kira-kira sanggup nggak bisa diambil di lapangan. Kemudian kalau mau pakai kuesioner, responden kira-kira memungkinkan nggak untuk memberi keterangan. Jadi ada bayangan orang tuh mau ngisi nggak kuesioner kita, mau diwawancarai kira-kira mau jawab nggak. Reference yang memadai, kalau sekarang udah banyak reference-nya. Perlu mempersiapkan semua aspek agar tidak ada kesulitan di pertengahan jalan. Jadi saya selalu bilang, kalau mau proposal, kalau mau idealis di mana-mana, buatlah proposal dulu. Ini idealis ya. Buat proposal dulu, sempro. Angan-angan aja lah mau datanya apa. Nggak ada bayangan hasilnya. Tapi saya selalu menentang dari sini. Semua mahasiswa bimbingan saya selalu bilang, sebelum kerjakan proposal, kerjakanlah dulu hasil. Nggak ada yang salah dari situ. Tergantung pemikiran ya. Kalau Anda idealistis, kerjakanlah yang pertama. Kalau saya, tergantung ya, namanya nggak bisa dipaksa. Kalau saya realistis. Kerjakanlah dulu hasil. Artinya kalau kita deskripsi, kerjakanlah namanya bab 4 dulu. Langsung bab 4. Ya, kita kan punya tema. Kamu kemarin sudah menentukan tema. Nanti kita akan buat proposal dari tema kamu tuh. Kamu sudah menentukan tema? Mau yang diteliti tentang apa? Metodenya apa? Ya kan? Browsing mulai metodenya. Cari semua metode. Bukan semua metode. Cari referensi tentang metode yang mau kita pakai. Kita kumpulin. Nanti hari ini udah ada library di Mendeley. Simpen semua di sana.
Kalau nggak simpenlah di dalam satu folder gitu. Metodenya apa? Siapa saja sih yang sudah pakai itu? Cari semua ya, itu jadi penelitian terdahulu. Kamu mau meneliti tentang apa masalahnya? Kerjakan di bab 4. Saya selalu bilang at least 50% ini ada hasil, barulah kamu sempro. Jadi saya nggak pernah sempro dulu baru hasil. Ini apakah harus diketik? Kalau saya sebagai pembimbing, saya ngoreksi pada zaman online gini, kan mahasiswa cuma ngirim draft ya ke saya. Kalau mau temu ya temu Zoom gitu, kalau nggak teleponan, ketik. Kita repot ya, matematik ketik equation ini lama banget loh. Kalau dikit ini enak, cepet. Kalau sampai berapa variabel lama. Ketiklah kalau menurut saya, karena itu tetap akan dipakai daripada tulis tangan. Kalau dulu zaman sebelum corona, jadi kita pakai temu di kampus ya oke, tulis tangan, ketemu gitu kan. Kalau ini kepalangan saya ngetik, kepalangan saya ngoreksi, enaknya diketik. Ya, tergantung masing-masing pembimbingnya nanti gimana. Ada yang mau tatap muka ya oke. Ya, jadi kalau bersifat idealis, pilihlah 1, kalau mau realistis, pilihlah 2. Sama-sama ada manfaatnya kok. Kalau realistis, kenapa gini, kerjaan Mbak 4, kira-kira pas kerjain berhasil baru proposal. Jadi jelas, waktu proposal itu tingkat kepercayaan diri kita bagus kalau menurut saya. Ketika ditanya oleh penguji dan membahas, kamu udah ada bayangan apa yang mau dikerjakan. Data sudah ada di tangan kita, sudah di kantong kita. Walaupun belum beres, ya kita tahu nih, udah kita kerjain. Misalnya iterasi nih, harus sampai 20 iterasi. Saya udah habis 10, oke lah, udah ada bayangan. Akan terus. Tinggal pengulangan kan kalau iteratif itu. Kalau bikin program misalnya, datanya sudah ada, rancangan programnya sudah ada, berhasil atau tidak program itu nanti. Pokoknya udah tahu gimana cara buat program itu. Kalau mau pakai statistika, datanya udah terkumpul, misalnya. Kalaupun belum terkumpul, belum dibagi kuesionernya, tapi udah tahu. Ini loh yang mau saya buat kuesionernya, isinya apa-apa aja. Nanti kalau dapat hasilnya, saya mau pakai uji apa, udah tahu gitu loh. Jadi dari kerjaan bab 4, jadi kita baru mudah nulis proposalnya. Nulis proposalnya gampang kalau bab 4-nya selesai. Boleh ditanya dengan yang sudah skripsi. Tulis proposalnya gampang kalau sudah bab 4-nya selesai. 1 minggu pun selesai tulis proposal itu. Kan udah tahu apa yang mau dikerjakan. Jadi data. Kalau yang di ini benar-benar buta kalau bagi saya. Buat aja lah pokoknya proposal, ajukan proposal, sempro. Banyak mahasiswa seperti ini. Nanti ketika di waktu seminar proposal ditanya, sudah ada datanya? Belum. Kelemahannya apa? Ternyata datanya tidak dapat diperoleh. Terpaksalah kita ganti topik lagi. Tidak semua akan mengizinkan bahwa kita untuk ganti topik dengan mudah. Bisa juga nanti disempro lagi. Nah, rugi kan waktunya. Bisa juga data nggak diperoleh, ternyata tadi kan cerita di judul tuh saya mau pakai metode X. Astaga, data sudah ada, saya pakai metode X, nggak cocok metode X itu untuk datanya. Terpaksa lagi ganti metode. Jadi cerita di bab 1 latar belakang tuh semuanya akan diganti lagi. Ya, baliklah ke pribadi masing-masing maunya yang gimana. Menarik, walaupun hal ini merupakan faktor pendukung, tapi merupakan hal yang mempunyai dukungan terbesar dalam suatu penelitian. Peneliti harus punya minat yang cukup tinggi terhadap tema penelitian yang akan diselidiki. Jangan memilih topik atas permintaan orang lain, tapi banyak yang sudah dapat ide dari dosennya, ya oke. Tapi tidak pernah memaksa ya, setahu saya kan. Kalau tertarik oke diambil, kalau enggak ya ganti di drop aja. Akan tetapi perlu juga mengetahui apakah peneliti mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Makanya tadi kalau walaupun dikasih topik oleh dosen gitu kan, kalau sanggup ambil, kalau enggak ya drop aja, buang. Ambil yang lain. Diskusi antara stakeholders itu pemangku kepentingan. Ini kalau udah ya tesis atau disertasi, pemakai kita ya, stakeholder. Yang mau pakai jasa penelitian kita siapa? Sumber tema penelitian bisa sumber studi literatur, tulisan ilmiah, jurnal, artikel, buku-buku, majalah, studi lapangan, pemerintah, perusahaan, sekolah, kota, desa, diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah itu diskusi umum dengan para stakeholder,
Bisa jadi pemikiran sendiri dari pengalaman atau pengamatan kita sendiri. Itu sumber tema penelitian. Teori dengan hipotesis. Teori merupakan landasan dasar atas permasalahan. Umumnya sudah terbukti kebenarannya. Ya, teori-teori pendukung dikumpulin karena akan diketik untuk bab 2. Skripsi-skripsi orang boleh dibaca, silahkan untuk tinjauan pustaka, tapi saya selalu menyarankan baca boleh. Kalau mau dikopas, oke, tapi tolong diparafrase. Karena nanti akan kena ke plagiat. Jangan copy satu paragraf utuh. Bab 2 isinya itu tinjauan pustaka, teori-teori pendukung penelitian. Jadi jangan dibuat seperti clipping, tahukah clipping? Ngambil berderet 10 skripsi depan kamu, di layar kamu kopilah paragraf 1 ceplok, paragraf 2 ceplok, bukan ngumpul-ngumpulin. Ya, bukan ngumpul-ngumpulin. Kita nulis antar paragraf juga harus nyambung. Jadi kalau paragraf pertama ceritanya tentang makanan, ya kan? Sebelum cerita ke minuman ada penghubungnya. Ya, jadi jangan langsung ganti topik makanan, minuman terus. Ada keterhubungan, nanti saya kasih lihat. Hipotesis, landasan dasar yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nul hipotesis, hipotesis nol ya, menyatakan karakteristik sampel hasil penelitian sama dengan karakteristik sampel awal. Ada hipotesis alternatif, hipotesis yang menyatakan bahwa karakteristik sampel hasil penelitian berbeda dengan sampel awal. Ini ya teorinya. Saya mau bedakan yang mana teori, yang mana hipotesis. Hipotesis ini tidak wajib ada, tapi kalau penelitian statistik wajib kan? Kalau di terapan, di optimasi enggak. Teori A tahun 96 menjelaskan bahwa bentar ya. Habis baterai bentar. Kemudian teori, ada teori A misalnya. A tahun 96 menjelaskan bahwa jumlah kelompok mutual funds tergantung pada karakteristik dari fund yang Anda. Jadi penelitian sebelumnya, B tahun 2005 menyatakan bahwa kinerja sebuah universitas akan lebih efektif bila lebih banyak penelitian tercakup dalam kurikulum. Ngambil-ngambil ini dari menjelaskan menyatakan itu dari mana? Kalau saya lihat dari bab 4-nya. Atau di hasil dan pembahasan pada jurnalnya. Ada juga sih di yang terdekat di kesimpulan. Nanti kan lihat. Biasanya kan dia pakai, misalnya saya Siska Oktarina, jadi Oktarina 2021 menjelaskan bahwa, jadi lihat hasilnya di situ. Menurut dia apa gitu. Kalau namanya cuma satu, misalnya Nur Aina, jadi Nur Aina 2010 menyatakan bahwa gitu ya. Hipotesis berarti contohnya jumlah kelompok mutual funds tergantung pada karakteristik dari fund yang ada. Kinerja sebuah universitas akan lebih efektif bila lebih banyak penelitian tercakup dalam kurikulum. Ini masih diduga, dicek dulu kebenarannya. Itu hipotesis. Pemilihan tema untuk pengembangan sistem. Kalau mau pengembangan sistem, ya biasa ada studi lapangan, literatur, sama diskusi. Tidak perlu mengembangkan hipotesis. Teori yang perlu dipelajari umumnya berguna agar pengembangan sistem dan sistem yang dikembangkan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Hati-hati, duplikasi topik akan mudah terjadi. Ya, topik-topik sudah banyak di institusi lain. Contohnya kita di univ-univ yang ada jurusan matematikanya banyak. Karena ada beberapa, saya nggak tahu ya, Unsri ini ada beberapa yang perpusnya membuka file skripsi orang. Jadi kebetulan di sini di mata kuliah ini saya sarankan nanti kalau di-upload ke repository, selesai sidang itu akan di-upload ke repository, kamu nyerahkan file ke perpus ya. Isi aja yang bab 1, ya kan? Isi aja bab 1, lompat ke bab 3. Yang bab 2 hapus. Kenapa? Biar orang nggak ngopi punya kita. Bab 1 silakanlah dia copy. Bab 3 dia. Bab 4
Makanya dia ada dikunci. Saya lihat ada beberapa yang dikunci. Ada beberapa mungkin kesalahan adminnya ya. Dia nggak kunci. Enak banget orang dia download bab 1 sampai bab 5 lengkap. Lengkap di downloadnya semua. Sebenarnya kalau ngeliat skripsi ya cuma lihat tapi nggak bisa dipakai semuanya. Ini terjadi plagiat skripsi. Dia ngambil mentah-mentah punya orang. Kalau pakai Turnitin bisa dicek kok. Semua yang diupload ke repository akan bisa dicek nanti kesamaannya. Nanti saya lihat gimana cara ngeceknya. Nih, proposal. Kita akan belajar buat proposal sudah. Tema penelitian sudah ada. Jadi hari ini akan ada tugas proposal. Tapi proposal saya baru bab 1. Saya balik nanti. Kemarin sudah menentukan tema penelitian. Oke. Jadi tugas pertemuan hari ini, cari masalah penelitian. Nanti dimulusin kalimatnya. Tujuan penelitian sama manfaat penelitian. Gimana kalau saya mau ganti topik, Bu? Kemarin saya udah nentukan sih topiknya itu, tapi ternyata setelah 2 minggu ini saya berubah pikiran nih, silakanlah, gantilah. Tapi tolong tuliskan lagi tema penelitian baru di file tugas kamu yang baru, oke? Saya akan mau ngecek dulu yang pertama dengan yang hari ini. Oke, tugas hari ini tentukan masalah penelitian, tujuan penelitian dengan manfaat penelitian. Nanti saya kasih contoh gimana contoh masalah penelitian, tujuannya sama manfaat. Jadi proposal itu usulan penelitian diperlukan untuk mengawali suatu kegiatan penelitian. Proposal perlu dikaji dan dievaluasi oleh pembimbing penelitian kalau butuhnya pembimbing. Unsur proposal ada judul, ada latar belakang dan perumusan masalah, ada cerita sih keaslian penelitian kalau kita bahwa penelitian ini baru benar punya kita, terus faedah manfaat yang diharapkan, ada semua di latar belakang. Ada tujuan dan lingkup penelitian, kamu menelitinya tentang apa, batasannya di mana. Tinjauan pustaka, ada yang pakai tinjauan pustaka, ada yang pakai landasan teori. Minggu depan saya sajikan panduan skripsi kita ya, nanti kita sambil ngikutin. Terus ada hipotesis, cara penelitian. Kalau di kita masuk ke dalam metode penelitian, jadwal penelitian, ada yang buat sampai rinci, kalau kita biasanya dalam 1 semester, masa suka bilang semester ganjil, 2021-2022, ada yang bilang nanti kalau sudah hasil selama 4 bulan nih, dari bulan A ke bulan B, boleh daftar pustaka sama lampiran jika ada. Ini keterkaitan antar unsur, jadi kita punya latar belakang. Oke, dari latar belakang itu, tentukanlah namanya rumusan permasalahan. Ya kan? Sebenarnya bukan dari situ. Kalau saya bicaranya dari tinjauan pustaka. Pikir dulu, dapat nggak data tinjauan pustaka itu? Sama kayak tadi, nyari-nyari skripsi orang dulu. Ada contekan enggak? Ya benar, harus ada contekan kan? Masa nggak ada contekan? Bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk skripsi. Beruntungnya dapat skripsi. Detail. Yang paling enak untuk tingkat kalian kan? Kalau jurnal cuma 6-7 halaman sedikit gitu, nggak jelas. Dari tinjauan pustaka, ketemulah kita ide, namanya judul. Boleh langsung judul, boleh langsung topik. Dari tinjauan pustaka, ketemulah ide bagaimana membuat perumusan permasalahan. Oh, inilah yang mau aku buat masalahnya. Ya, jadi latar belakang, tentukan rumusan permasalahan. Dari rumusan permasalahan ini sangat berkaitan dengan judul. Ya kan, masalah yang mau diteliti harus tercermin dalam judul. Nggak bisa judulnya cuma statistika, nggak. Nggak bisa judulnya cuma uji statistika, nggak. Harus dijelaskan secara rinci. Kemudian, dari rumusan masalah, cara penelitian, gimana cara menelitinya. Cara penelitian nanti juga masuk dalam tujuan, saling keterkaitan. Jadi yang line gelap ini, garis gelap ini, utama sekali harus ada. Kalau ini sangat mendukung, putus-putus. Ada daftar pustaka, ya pasti ada jadwal penelitian. Nih, judul latar belakang dengan rumusan masalah.
Bagian pertama atau awal sebuah proposal dimulai dengan judul. Disusun dengan latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, faedah dan manfaat penelitian. Ada semua di bagian pertama ini. Judul merupakan gerbang utama pertama seseorang membaca proposal penelitian. Jadi kamu ngecek juga dari judul kan, download jurnal juga dari judul. Ngeliat judulnya kan, nggak sesuai, nggak menarik, kamu buang. Apaan judulnya. Jadi makanya judul itu ya daya tarik pertama. Jadi judul harus dibuat menarik, minat orang lain untuk membaca. Ngeliat judulnya complicated, pasti kamu buang, hapus, cari lagi browsing yang lain gitu. Judul perlu singkat tapi bermakna. Dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Ya, antara judul dan isinya harus cocok, ya kan? Judul karya ilmiah berbeda dengan judul novel, ya kan? Dan semacamnya dalam hal kejelasan kaitannya dengan isi. Jadi nggak tricky judulnya, jelas, nggak menipu. Bukan judulnya berita-berita media massa gitu kan. Latar belakang, isinya ini. Mengapa kita memilih permasalahan ini? Namanya latar belakang. Apakah ada opini independen yang menunjang diperlukannya penelitian ini? Apakah ada pendapat kita, kenapa sih harus pakai penelitian ini? Menurut kamu kenapa? Rumusan masalah. Rumusan permasalahan harus dituliskan secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan mudah dipertahankan. Mudah dipertahankan artinya apa? Tujuan kita sempro. Tujuan seminar proposal mempertahankan proposal kita supaya orang meng-approve, menyetujui bahwa proposal dapat dikerjakan untuk selanjutnya, gitu. Itu tujuan sempro. Jadi bisa kita pertahankan. Jangan mau pas sempro, nggak cocok ini, ganti-ganti. Kalau kita udah kerjakan berempat, orang nggak bisa lagi ngomong gitu. Karena kita bisa cerita di depan peserta seminar itu bahwa ini loh datanya ini. Kalau kamu masih pelangak-pelongo, nggak jelas, masih bayangan, jadi nggak bisa, pasti diganti. Ya, kamu aja nggak jelas, bagaimana mempertahankan? Kayak kita lah mempertahankan milik kita. Kita udah tahu bahwa benar-benar itu punya kita, ya kita pertahankan. Kalau kamu masih ragu-ragu, mana bisa kamu menemukan dompet orang? Ragu-ragu, nggak tahu punya siapa. Nggak bisa kamu pertahankan sebagai punya kamu, gitu ya. Tuliskan rumusan permasalahan sebagai kalimat terakhir dari bagian ini. Jadi nanti di latar belakang, di bagian terakhir ada rumusan permasalahan. Bukan bab terakhir, di bagian terakhir paragrafnya. Agar mudah dibaca, mudah dicari. Bahasan lebih panjang lebar tentang cara-cara merumuskan masalah nanti ada di bagian sendiri ya. Nih, keaslian penelitian. Pada bagian ini, pada dasarnya kita perlu tunjukkan nanti di kajian pustaka atau tinjauan pustaka bahwa permasalahan yang akan kita teliti belum pernah diteliti sebelumnya, belum pernah ada meneliti sebelumnya. Tapi kalau sudah pernah diteliti, maka perlu kita tunjukkan bahwa teori yang ada belum mantap. Bedanya apa sih dengan punya kita? Makanya kita perlu uji kembali. Kadang ada yang buat mahasiswa gini, sedikit sekali literatur yang membahasnya, ya oke, kalau ternyata memang benar, pasti searching sedikit. Kondisi sebaliknya juga berlaku. Bila permasalahan tersebut pernah diteliti, sudah pernah. Teori yang dianggap sudah mantap, maka kita perlu mengganti permasalahan atau mencari judul lain. Kalau sama persis dengan punya orang. Faedah atau manfaat yang diharapkan, di latar belakang perlu ditunjukkan manfaatnya. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, seperti yang saya bilang dari tadi, atau pembangunan negara. Manfaat ilmu pengetahuan ya ada penemuan, pengembangan teori baru, atau pemanfaatan teori yang telah ada. Bagi pembangunan negara, ya kalau teori bukan orang matematik ya, apakah hasil penelitiannya bisa diterapkan atau dipraktekkan ke praktek nyata? Kalau tidak langsung, ya lewat jalur apa saja gitu. Seperti kebijakan, ya kan? Ini tujuannya. Tujuan penelitian itu banyak mengkaji, mendeskripsikan, menjelaskan suatu fenomena unik. Boleh meluaskan generalisasi atas temuan tertentu. Menguji validitas suatu teori. Menutup kesenjangan antar teori yang ada. Memberikan penjelasan terhadap bukti yang bertentangan.
Memperbaiki metodologi yang keliru boleh. Kalau baca jurnal ada metodologi yang keliru mau kita perbaiki jadi topik penelitian boleh. Memperbaiki interpretasi yang keliru. Kita punya penelitian. Saya punya penelitian di tahun 2020. Ternyata saya salah interpretasi. Saya kembangkan lagi di 2021 ini. Boleh. Mengatasi kesulitan dalam praktek. Memperbarui informasi. Mengembangkan bukti longitudinal. Memperbarui informasi contohnya tentang sensus penduduk itu. Proyeksi penduduk. Kan banyak yang meneliti. Ya, kalau kita perbarui berarti datanya terbaru ya. Nah, ini bahan hari ini. Kita ke Mendeley. Sambil buka kalau sudah ada Mendeley, nanti terlihat di Word-nya ya. Tahu kan? Sudah pernah ada yang pakai? Ada yang nanya-nanya ke saya sudah. Dia sudah pernah pakai. Mencari deskripsi ya. Siapa yang masih kesulitan untuk membuat Mendeley-nya? Ibu, izin berbicara. Kemarin Hani udah download Mendeley-nya dan pas mau buka ke Word-nya ternyata Word Hani nggak support, Bu. Karena Word Hani masih di 2010 dan supportnya itu di 2016 ke atas. Berarti kamu harus download Word yang baru ya? Baik, Bu. Nggak bisa berarti dia. 2016 ke atas. Iya, Pak. Ada nggak yang dipakai Word? Perasaan saya ya. Saya pernah dulu. Word lama dia bisa. Ada yang punya permasalahan serupa nggak? Saya nggak ingat. Rasanya saya pernah dulu di laptop lama tuh Word-nya lama, tapi nggak tahu Word berapa. 2000 berapa tadi kata kamu? Word Hani itu 2010, Bu. Sedangkan Iya, di situ rasanya. supportnya Word 2016. Berarti dalam itu. Pakai yang bajakan oke lah. Kalau nggak beli di Shopee. Baik, Bu. Beli di Shopee kan yang bajakan tapi dia lisensi tapi murah gitu ya. Kemarin itu bisa, Bu. Cuma lewatnya jadi bukan langsung lewat Word-nya, tapi lewat Gmail kayak gitu, Bu. Lewat OneDrive gitu, Bu. Oh, tapi nanti ngetiknya susah. Kita kan skripsi biasanya pakai Word kan? Iya, Bu. Makanya agak susah. Ada semua yang bisa pakai OneDrive. Nanti kalau kamu ketemu pembimbingnya, ya gimana ya? Susah nanti kamu pakainya. Baik, Bu. Saya cari dulu contoh skripsi mahasiswa saya ya. Perlu loh nanti untuk skripsi kamu. Sambilan carilah coba. Beli-beli saya, kamu pasti lebih paham dari saya ya. Saya rasa saya sudah sangat gaptek. Beli-beli yang gitu di Shopee itu bisa. Tapi lisensi, saya pernah beli Windows. Beli Windows ori katanya. Memang ori sih dia nggak akan hilang-hilang ketimbang beli yang ada CD yang kalau yang pintar pakai CD bajakan ya itu oke. Nanti dikasihnya kok nomor lisensinya murah pula. Nih, pemodel ini keluar nggak PPT-nya? Itu apa PDF-nya? Keluar, Bu. Oke, ini yang kemarin. Baru kemarin saya pembahasnya. Nih, judulnya. Dari judul terlihat kan apa yang dibahas. Pemodelan skema pembiayaan internet berbasis fungsi utilitas independent goods. Jelaskan mau ngapain buat model. Model apa? Skema pembiayaan internet. Pakai apa? Fungsi utilitas. Oh, banyak tuh fungsi utilitas yang sudah meneliti ini. Dia pakai independent goods. Ya, saya rasa nggak ada kesulitan lah. Paling nanti dimulus-muluskan lagi buatnya si judul ini. Kemarin sudah ada yang tema itu saya lihat sudah sampai kayak nentukan judul. Judul itu ringkas. Ada yang panjang, iya, karena nggak bisa diringkas lagi. At least ya jangan sampai lebih dari 4 baris ya. Nanti minggu depan saya tampilkan yang si pedoman Unsri ya. Sampai berapa dia menghendaki, ada yang menghendaki berapa kata. Ini.
Nggak tahu ada di kelas ini apa enggak, apa udah, kayaknya sudah ada ngambil. Oke, ini bab 1 pendahuluan, latar belakang. Cerita latar belakang. Saya bilang kan paragraf-paragraf. Jangan seperti clipping. Jadi kita kan memang banyak tuh kita ngeliat skripsi orang, buku orang, jurnal orang. Jangan ngambil satu, ngambil dari Dwi, paragraf 2 ngambil dari Farhan, paragraf 3 ngambil dari Indah. Aduh mati. Nggak mau ya. Saya pernah membahas, dia bilang, boleh Bu, saya kan buat kutipan Bu. Menurut Farhan 2020, menurut Nur Aina 2021. Iya, itu namanya clipping. Memang kamu buat, tapi nggak bisa seperti itu. Mana kalimat kamu sendiri jadi ceritanya. Di bab 2 paling parah suka seperti itu juga. Ini, dia cerita internet. Bagus ya, dia cerita dulu. Ini lumayan oke menurut saya. Dia cerita internet, tapi bab 2, dia masih cerita internet kan? Belum mengganti topik. Masih ada keterkaitan. Lambat-lambat ya. Dari internet, dia langsung cerita tentang internet service provider. Oke, nah ini dia pakai software. Indrawati et al. Dia pakai Mendeley. Atau mau pakai EndNote begitu. Nah, terus kan tadi ada ISP kan di paragraf 2. Nah, selain ISP ada lagi cerita. Nah, baru ke fungsi utilitas, ada pengantarnya. Sudah cerita fungsi utilitas, masih paragraf 4 fungsi utilitas. Apa aja sih mau dikerjakannya dia sebutin di sini. Nah, ini yang selalu dibilang. Sertakan permasalahan di paragraf terakhir. Ini penelitian ini akan membahas tentang model skema pembiayaan internet. Itu kan? Ada cerita apa yang mau dikerjakan. Masih di latar belakang. Pemodelan pada penelitian ini diselesaikan dengan suatu masalah ini. Dengan metode apa? Diferensial dan optimasi. Jadi udah cerita, jalan cerita, sejarahnya ngapain, mau dilakukan apa. Baru ini konklusinya. Ngapain kamu ini? Penelitian ini akan membahas tentang ini. Oke, untuk minggu depan kita belum buat latar belakang, tapi saya maunya buat tadi masalah, tujuan, manfaat. Nah, saya kasih lihat masalah. Ini masalahnya. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara membuat masalah, ya kan? Merumuskan masalah. Jadi ini ada yang pakai kata bagaimana, oke. Bagaimana memformulasikan model, bagaimana memformulasikan model, boleh. Ini masalahnya. Terlihat kan sama seperti di judul dia tadi, ada hubungan. Harus berapa, Bu? Boleh nggak satu aja? Ya boleh. Mau buat satu paragraf aja boleh. Mau dirinci 1, 2, 3, oke. Dia kan pakai ini, yang pertama pakai diferensial, yang kedua pakai optimasi, yang ketiga membandingkan. Nah, itu. Batasan masalah nanti. Tujuan dulu. Tujuan. Tujuan itu menjawab permasalahan. Lihat di permasalahan itu ada 3. Memformulasikan model, ya kan, secara diferensial, memformulasikan model secara optimasi, menentukan perbandingan. Nah, tujuannya. Ini kemarin udah dikritik ini. Ini harusnya bagaimana? Ya. Ini harusnya bagaimana memformulasikan model, bagaimana memformulasikan model seperti itu. Jadi nanti tujuannya hilang kata bagaimananya, tinggal menentukan model, menentukan model. Jelas nggak? Bagaimana proyeksi penduduk 10 tahun ke depan, itu permasalahan. Kalau tujuannya menentukan proyeksi penduduk 10 tahun ke depan. Ya. Manfaatnya ini memperoleh bahan perbandingan dalam menentukan tipe skema, terus model yang diberikan dapat memberikan wawasan bagi pembaca. Oke, itu. Paham nggak? Ini udah berubah lagi? Oke, ini bimbingan saya. Nggak bisa lagi saya ringkas judulnya sampai 4 baris. Ya oke, nggak bisa lagi. Bingung coba gimana bantu menyingkatnya. Jadi kelihatan dia mau ngerjain apa? Formulasi set covering dengan P-median problem. Terus dia pakai algoritma genetika. Untuk apa? Menentukan lokasi TPS. Di mana? Kecamatan Seberang Ulu 1 dan Kemuning.
Kalau dia kasus gini harus kita sebutin ya, mau menelitinya di mana. Nah, nih di latar belakang. Nih, cerita dulu jumlah penduduk. Nanti ada kecamatannya berapa banyak. Ngalir. Setiap orang nggak bisa sama sih cerita latar belakang itu. Ingat aja buat kalimat ada SPO ya. Setiap kali ada subjek, ada predikat, ada objek. Hindari kata pada di depan. Kalau zaman saya dulu sekolah, guru tuh sudah suka bilang bikin kalimat itu, pada suatu hari, pada zaman dahulu, itu nggak boleh sebenarnya. Putar kalimatnya. Ya. Nah, ini tumpukan sampah, cerita tentang tumpukan sampah, terkait kan? Nanti ke TPS, nanti dia mau meneliti pakai SCP. Sedikit bintas saya bahas di sini. Di dalam latar belakang tuh jelasin siapa aja sih yang meneliti. Nah, ini sebutin nih. Puspita et al., Sitepu et al. Disebutkan dalam sini. Kutipan namanya. Karena kita ngambil dari kalimat orang itu. Pasti ada kita ngambil punya orang. Nggak mungkin satu paragraf di satu bab di bab 1 itu tanpa kutipan orang. Kalimat kamu sendiri. Kan kamu perlu jelasin nih. Siapa yang menjelaskan SCP. Siapa saja melakukan SCP. Nih SCP dibagi menjadi beberapa ini dan ini. Kan bukan kamu yang membagi. Kamu ngeliat dari literatur kan. Terbagi dalam berapa model. Oh dari sini. Dari Hatami et al. 2021. Sedikit lagi mumpung ingat karena ini jurnalnya Inggris jadi pakai Hatami et al. Kalau lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang lah ya udah Hatami et al. Kalau dia jurnalnya Indonesia Hatami di KK. Itu cerita. Nah, bentar. Ini cerita panjang ya. Tentang genetika nih, siapa nih orang dulu sudah pernah nih yang pakai genetika, dia pakai untuk apa, bedanya dengan saya apa, saya mau kasih lihat. Nah di paragraf terakhir nih, untuk itu perlu dikaji, ada kan biasa ditaruh di paragraf terakhir tentang apa yang akan kita lakukan. Dia mau mengoptimalkan lokasi TPS sampah di kecamatan ini, kecamatan ini. Pengetikan juga ya, yang mana perlu huruf besar silakan dibuat huruf besar, sudah tahu kan dari sekolah dulu yang mana perlu kapital, nama apa gitu ya. Kalau singkatan tadi kan udah buat tempat pembuangan sementara dalam kurung TPS. Kalimat selanjutnya cukup ngomong TPS. Jadi nggak usah tempat pembuangan sampah dalam kurung TPS, set covering problem dalam kurung SCP, enggak. Tadi sudah dikasih kepanjangan dengan singkatannya. Selanjutnya cukup ditulis singkatannya. Oke, nah ini perumusan masalah. Nah, tadi merinci ya, contoh yang tadi 3 kan dirinci. Kalau ini enggak nih, dibuat 1 paragraf boleh. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana memformulasikan model ini dan ini. Ya kan? Bagaimana memformulasikan. Serta mengaplikasikan algoritma ini untuk apa. Boleh dalam 1 paragraf seperti ini. Perumusan masalah, seperti dalam bentuk kalimat tanya. Ya kan? Bagaimana memformulasikan. Pembatasan masalah nanti ya kalau perlu nanti. Tujuan dulu saya mau lihat tujuan. Kalau tadi kan bagaimana memformulasikan, berarti gilit bagaimananya, jadi tujuannya memformulasikan. Pahamkah? Manfaat penelitian, nih bahan pertimbangan bagi DLHK, ya kan? Referensi untuk penelitian selanjutnya. Benar, ini kan berguna. Nanti siapa yang mau lakukan pasti nyontek lagi dari skripsi ini kan, mau lihat-lihat. Jadiin referensi. Ya itu baru 2 manfaatnya. Ini karena ngambil datanya dari DLHK, karena perjanjiannya nanti ini kan penelitian bagian penelitian saya dikerjakan oleh mahasiswa, banyak sub-subnya. Nanti kalau udah fix di-improve modelnya kan janjinya mau dikasih ke DLHK. Jadi itu bahan pertimbangan bagi DLHK. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. Kalau enggak, Bu, ya cari untuk manfaatnya lain untuk apa?
Kalau ngambil data dari mana, boleh. Bahan kajian. Kalau kira-kira nggak dikasih ke dinas itu yang nggak usah dipakai ini. Referensi aja, pengembangan ilmu, pengembangan metode, boleh. Sekarang ini, di tinjauan pustaka, ini guna Mendeley nih, untuk Nurdin. Ya kan, Nurdin 2015 nih. Nur, ini otomatis dia. Erfels et al. Saya cari file Word saya dulu. Buka lautnya sambilan ketik. Oh ya, belum bisa. Buka Word dulu nih, buka Word. Belum muncul ya. Ini buka Word-nya, di reference ya. Di reference. Nih, di reference. Sama nggak? Kelihatan nggak? Nggak bisa saya besar ya. Kelihatan Word saya sudah? Kelihatan, Bu. Nah, open Mendeley. Dibuka Mendeley-nya. Keluar ya Mendeley desktop-nya. Oke, ini di close saja. Ini ya. Oke, kalau baru kan dia kosong masih ya. Nah, saya mau ngajarin tambahan file. Jadi di add, ada add itu loh, ada add, add, diklik. Cari di mana kita nyimpen file. Di mana kita nyimpen file. Ada nggak? Nah, saya punya file. Jadi kalau ada file, kalau saya sih masih suka nyimpennya di folder dulu, kumpulin. Nah, ini ya. Misalnya 4 ini. 4 ini mau saya tambahin. Atau satu-satu boleh. 4 ini saya buat open. Nah, dia importing udah masuk tuh semuanya ke dalam library kita. Dia sudah masuk ke dalam library kita. Nah, dianya suka berubah. Saya mau ngajarin ngeditnya. Tambahkan file sudah paham belum? Saya ulang lagi nih. Saya tambah lagi ini add. Cari yang mau ditambahkan. Nih. Nah, tambah dia. Nanti nambah sendiri di library. Cari lagi. Saya mau add apa lagi misalnya. Nah, saya tambahin semua yang mau saya tambahin baru. Semua udah masuk, nanti lambat-lambat. Nah, ada yang tulisan keluar huruf Arab di sini ya. Padahal tadi nggak ada loh. Nggak mungkin saya cariin gitu. Bu. Hah? Screen-nya masih di Word, Bu. Nggak ada perubahan? Belum ada, Bu. Oh, ngomong dong. Untung ngasih tahu. Sekarang? Muncul, Bu. Di apa? Di Mendeley-nya, Bu. Oke, kasih tahu ya. Nanti saya ngomong sampai setengah jam. Tambahannya tadi di add sudah tahu. Add. Ya kan? Cari artikel yang mana mau kita tambah. Kamu nyimpennya di mana? Nanti open. Oke. Nanti dia masuk ke dalam sini. Sekarang udah masih di Mendeley nggak? Masih, Bu. Terus di sini kan tadi saya tambah.
Ini ada tulisan jurnal yang huruf-huruf Arab gini kan? Padahal tadi nggak ada lah, nggak mungkin saya cari jurnal yang hurufnya gini. Nah itu yang mau kita edit. Kenapa harus diedit? Supaya nanti tidak berubah-ubah lagi pas kita nyarinya. Saya klik yang pertama ini, keluar nggak perancangan sistem informasi? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Oke. Lihat ya, sambil lihat ya, kalau nggak keluar ngomong ya. Ini judulnya apa? Perancangan sistem informasi geografis. Lihat yang sebelah kanan saya. Kelihatan nggak mouse saya sebelah kanan? Kelihatan, Bu. Nah, tulisannya malah ini, lokasi pembuangan sampah. Nggak cocok banget. Perancangannya mana hilang kan? Ini ada tipe nih. Ada type-nya jurnal artikel. Jadi kita pilih jurnal artikel karena ini jurnal. Ada lagi sih dalamnya banyak-banyak. Ada book. Kelihatan ya? Ada book section, ada case, ada computer program, ada conference proceeding. Conference proceeding ini seminar. Seminar-seminar dia biasa memberikan proceeding, kumpulan dari makalah yang kita seminarkan. Itu conference proceeding. Artikel ensiklopedia, film, umum, generik, hearing itu rekaman, artikel jurnal, magazine, majalah, newspaper atau paten. Terus ada report, laporan kan ada tesis, kita buat tesis. Di tesis ini bukan bayangannya untuk S2, skripsi pun buatlah tempat tesis. Ada yang kita ngambil dari web page, boleh. Ya. Sementara ini kan jurnal artikel. Jadi pilihlah, pastikan di sini jurnal artikel. Kalau sudah ini judulnya kurang nih, harusnya ada perancangan sistem, edit dari sini. Perancangan. Saya sudah mulai merapikan bahwa judulnya itu, sebentar ya, saya contek library. Sudah balik lagi belum ke perancangan sistem ini? Sudah, Bu. Nah, ini kalau saya biasanya judul, saya kasih tahu ya, ini judul tulisan, jangan salah. Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan itu adalah judul tulisan, judul artikel. Kalau judul jurnalnya apa ini? Jurnal TAM, Technology Acceptance Model, itu judul jurnal. Jangan salah ya. Ini judul tulisan yang perancangan. Jurnal TAM itu judul jurnal. Nah, di sini jurnal artikel ini judulnya perancangan. Kan saya udah rapiin semuanya punya saya. Saya buat P-nya P besar aja, yang lainnya kecil semua. Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan. Nah, rapiin lokasinya L-nya kecil, pembuangan P-nya kecil. Karena saya mau pakai terus, jadi kepala saya rapiin. Kalau Mendeley-nya tuh sampah, cek ya, legal, pada, nah dinas tuh biasanya besar ya, dinas kebersihan, dannya kecil, dan pertamanan Kota Lubuk Linggau, apalagi? Oh kurang dia, belum berbasisnya, lebih kecil aja. Berbasis, web tuh biasanya besar ya, web besar, web mobile. Nah itu, udah. Ada authors, pengarang, lihat pengarangnya. Elmayanti, ini kan kenapa H Elmayanti? Nah ini, Elmayati, oke, sudah, kelihatan ya? Cindy Wulandari, Hendra Saputra, udah, lengkap 3 orang. Jurnalnya ini jurnal TAM, Technology Acceptance Model. Tahunnya benar 2018, ini volumenya 9, ada nomor 2, jadi buat isunya 2. Ada page-nya nih, 106, 113, 106, 113. Udah, rapi lah udah ini. Nggak usah di save, dia save sendiri. Nah, yang kedua, saya cari yang tulisan Arab tadi nih. Oh, ini yang lama, emang dia nggak ada nih. Nah, ini. Keluar lagi nggak baru? Nah, malah kosong nih, nggak ada ketiknya. Pilihlah tab-nya jurnal artikel. Katanya no title ya, buat title-nya. Klik ke sini. Judulnya analisa faktor
penentu lokasi pasar Sidotopo Wetan. Autorsnya Nastiti Sigra Dewi Manggita. Oke. Jadi dia otomatis tuh N Magita. Ya kan? Siska Oktarina dia buatnya S Oktarina biasanya gitu. Kalau namanya 3 suku kata gimana? Dapat 3 suku kata. Itu loh. 3 suku kata, 3 kata. Ahmad Farhan Ramadan. Jadi dia buat AF Ramadan biasanya gitu. Otomatis. Jurnal, nah judulnya apa? Jurnal Geografi. Tulis sini. Jurnal Geografi. Tahun 2020, volumenya itu, volume 18, ada nomor 1 di issue nomor 1. Page-nya udah ada kan? Nah, 63 sampai 68. Mengertikah cara memperbaikinya? Yang nggak bisa dibuka, akali pakai Word siapa ya, kalau nggak pakai laptop siapa dulu gitu, kalau mau dicoba. Nanti kita mau buat tinjauan pustaka, penting itu. Ya, ini cara merapikannya. Satu kali lagi saya kasih tahu cara merapikannya kembali. Nih, Purnomo Yudi. Ini ya, judulnya sebaran. Nah, ini huruf besar semua, ini mengganggu. Rapiin aja. Sebaran, S besar ya. Sebaran fasilitas pelayanan publik. Nanti kamu kalau dapat skripsi pilih yang tesis ya, bukan jurnal artikel. Dan kenapa saya besar semua ya, pertamanya aja. Publik dan pilihan masyarakat di kecamatan itu besar ya biasa. Kecamatan Pontianak Utara. Pontianak Utara, Kota Pontianak. Nah, ini. Boleh nggak nanti baru diganti, Bu? Ya boleh, tapi nanti kamu pas buat daftar pustaka berubah-ubah dia. Namanya, nah ada 2 kan? Dia buat Purnomo Yudi, biarlah di otomatis ya. Agustia Wulandari, Agustia Wulandari. Sebutin semua. Nah, kan otomatis sendiri kan dia. Y Purnomo, A Wulandari. Nama jurnalnya Langkau Betang. Langkau Betang. Oke. Tahunnya cek lagi 2017, volume 4 nomor 2. Kalau page-nya biasa dia benar. 95 lah ya, sampai 113. Gitu ya. Paham kah? Nah, sekarang saya close. Saya keluar. Keluar nggak ini? Word nggak sekarang? Nggak bisa nih saya. Nanti saya buat tempat submitnya di pertemuan ini ya, di e-learning. Tugasnya jadi bikin tujuan. Salah. Perumusan masalah, tujuan dengan manfaat. Oke? Nanti itu pasti akan saya koreksi. Jadi biar tahu salah-salahnya di mana. Share screen dulu. Kenapa nggak mau keluar ya toolbarnya? Nah, oke. Ini ya, saya mau ngetik misalnya. Misalnya Siska. Nih, saya mau insert ya. Keluar nggak buat saya? Sudah. Di sini ada tulisan insert citation. Klik di sini kalau keluar ya, insert citation diklik.
Nah, mau cari siapa tadi? Ingat namanya tadi. Kalau enggak, saya sudah sering pakai set covering problem nih. Saya keluar ya ketikan saya ini. Nggak keluar, Bu. Enggak. Kenapa ya? Masih kosong ya di kalian ya? Kosong, Bu. Aduh. Sekarang ada nggak yang kotak My Library Go to Mendeley? Enggak, Bu. Kosong, Bu. Apa sih? Tulisannya? Ada? Ada, Bu. Ada. Coba kalau reference, insert citation. Keluar nggak? Enggak. Apa ya? Harus pilih apa jadi saya nih? Share screen? Udah. Kalau seperti ini? Keluar apa di tempat kalian? Di Nggak ada. ketikan yang tadi, ketikan SD. Kalau seperti ini? Ada. Keluar. Oh, Ada. harus begitu. Ya, oke. Ketik ya, misalnya saya ngomong tadi itu, saya mau cari jurnal saya sendiri lah, Oktarina. Keluar semua nanti Oktarina sini. Kamu carilah, scroll ke bawah. Ada kan? Gerak nggak scroll saya nih? Ada nggak turun naik ini? Ya, Bu. Ada, Bu. Ada. Saya ngambil apa? Misalnya ini, saya klik. Oktarina udah 18. Oke. Nah, ini kan saya pilih ada yang pakai kurung 1. Nanti ini tipe-tipenya, jenis-jenisnya. Langsung menyatakan apa gitu ya. Terus saya buat paragraf kedua. Saya mau pakai punya siapa? Reference lagi, insert citation. Ada si Tepu nih saya punya. Nah, saya ambil aja contohnya sini ya. Oh, yang ini nih jurnalnya. Klik. Oke. Nomor 2 kan dia sudah otomatis. Ketik lagi. Punya siapa lagi? Reference. Berubah ya screen-nya. Saya mau pakai yang ini nih. Nah, Nguyen 2015. Nah, keluar kan D3-nya. Kalau sudah selesai, saya mau buat daftar pustaka nih. Screen saya masih berjalan kan? Masih, Bu. Kasih tahu ya kalau nggak berubah. Antara ngomongan dengan di layar itu beda, kasih tahu. Nah, kalau daftar pustaka, tadi kalau citation, insert citation. Toolbar-nya kelihatan nggak kalau kayak gini? Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Nah, insert bibliografi. Kalau daftar pustaka tuh. Nah, keluar kan? Terlihatkah 1, 2, 3-nya? Terlihat, Bu. Nah, itu gunanya si Mendeley tadi. Terus tadi kalau ketikanya tadi udah rapi, implementation itu udah rapi. Nah, kadang-kadang kurang kan implementatio, N-nya kurang. Nah, makanya editnya tempat yang tadi yang saya ngedit. Kenapa Bu nggak ngedit di sini? Misalnya saya kurang ini. Oh, implementation tuh N-nya harus 2. Saya tambah di sini. Sekarang kelihatan oke. Begitu kita close, kita buka lagi, dia balik ke tempat awal lagi. Dengan N-nya yang berkurang tadi misalnya gitu ya. Ini bisa diratain karena kita kan suka buat justify ya, rata kiri kanan. Nah, di blok nah rata kiri kanan. Tuh. Paham kah? Tapi kita kalau skripsi nggak pernah Bu pakai 1 2 3 4 5. Oke. Cari di reference, di stylenya nih ada style. Kelihatan nggak stylenya? Nah, ini stylenya. Kelihatan nggak stylenya? Enggak ini. Sekarang klik keluar Mendeley desktop. Keluar, Bu. Keluar Bu. Kok kadang ada, kadang enggak ya? Saya tutup. Reference. Saya blok yang tadi. Misalnya mau diganti reference. Nah, kan ada nggak keluar IEE, ada nggak IEEE? Ada Harvard. Kalau jurnal-jurnal itu beda-beda. Kayaknya kalau skripsi kita ini deh.
APA kalau nggak salah, APA. Nah, gini ya, yang bisa mau dipakai Oktarina et al. 2018, Sitepu et al. 2019 gitu ya. Ya, Bu. Bukan dalam kurung 1, 2, 3. Pakai APA ya, American Psychology apa? Association 7 Edition. Nah, lihat ya, daftar pustaka saya otomatis berubah. Bener nggak? Tadi yang pertama punya saya loh, Oktarina S loh. Tapi tadi ngetiknya S Oktarina. Ini yang dipakai deskripsi kita ya. Nguyen NT, Oktarina, S, ya kan? Putra Batra Jaya Bangun, Bangun PBJ. Ya otomatis, nggak usah susah-susah, nanti ketinggalan kalau buat manual. Nah, Putra Batra Jaya Bangun, Putra PBJ-nya ketinggalan. Nanti nggak konsisten. Ada yang Oktarina S, ada yang S Oktarina, ada yang Oktarina, Siska pula nanti dibuat. Itulah yang tidak konsisten kalau nggak pakai software. Oke? Nanti kita lanjut lagi ke terus. Ada kutipan ini penting. Jangan sampai udah kuliah metopen nggak tahu cara ngutip, nggak tahu cara bikin citasi pakai Mendeley. Nanti saya ngajarin cara ngutip. Ngambil kalimat orang lain gimana. Ngutip itu bukan langsung satu tulisan dia mentah-mentah, nggak, kita parafrase nanti. Contoh yang umum, saya masak nasi goreng. Nanti kamu gantilah nasi goreng dimasak oleh saya dengan ini. Jadi biar tidak ada kena plagiat. Oke, hari ini cukup itu. Jadi intinya hari ini tentukan masalah, tujuan, sama manfaat. Konsisten tentukan topiknya. Terserah nanti dipakai untuk tugas akhir atau enggak. Yang penting konsisten. Jangan kemarin temanya A, hari ini berubah pikiran karena Ibu ngasih tugas, ganti Bu tema B. Karena saya mau ngasih tugas lagi nanti. Kita buat tinjauan latar belakang. Pas latar belakang, ganti lagi Bu topiknya C. Kamu ulang lagi pokoknya. Harus sinkron antara tema latar belakang gitu. Ya, jangan tiap kali kasih tugas tiap kali beda topik. Hari inilah penentuannya. Topiknya mau yang mana? Nanti 4 kali tugas, 4 kali beda topik. Astaga. Benar-benar ya. Oke, cukup ya. Terima kasih hari ini. Daftar hadir jangan lupa diisi. Tentang terkait klaim SKS nanti tunggulah apa instruksi jurusan gitu. Kalau katanya mau dipindah, kita lihat dulu gimana. Kalau dipindah berarti saya habis kelasnya. Kalau semuanya dipindah kelas B, katanya begitu, tapi saya nggak tahu. Nanti kita lihat dari Pak Gandhi gimana. Kalau dipindah habis, berarti saya nggak apa-apa lah. Saya transfer ilmu 4 kali pertemuan ini. Tapi saya hilang koreksian berarti kan. Nanti akan diupdate ya. Nanti kamu juga kalau dapat update info aja gitu. Nanti saya sambil tanya ke jurusan gimana. Yang penting jalan aja dulu. Kenapa? Kalau di daftar pustaka itu yang tadi HTTPS DOI-nya itu memang harus ditampilkan atau enggak, Bu? Enggak, kalau kita enggak ya. Kalau jurnal ya. Tadi kan pakai software ya. Karena pakai Mendeley dia otomatis ada. Kalau mau dihapus silahkan. Oke, baik, Itu Bu. otomatis ada. Kalau skripsi jarang pakai ya. Kalau jurnal ada dipakai. Baik, Bu.